Sedulur, pernah nggak ngerasa kalau hidup ini lagi sumpek-sumpeknya, terus kita pengen banget ada tombol reset buat semua kesalahan kita, biar hati kembali padang? Ternyata, Allah sudah nyediain satu malam khusus buat kita bebersih total, sebelum masuk Ramadan nanti. Namanya Nisfu Sya'ban. Penasaran seberapa dahsyat malam ini buat masa depan kita? Yuk, kita bedah tipis-tipis, tapi tetap berilmu nggih. Tips supaya nasihat ini masuk ke dalam hati. Coba letakkan HP-nya, lalu dengarkan dengan hati yang terbuka dan khusyuk. Tidak perlu melihat layar HP-nya. Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senang banget bisa menyapa panjenengan semua lagi. Di channel ini, selawat serta salam semoga tetap tercurah buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedulur yang lagi nyimak video ini selalu dikasih kesehatan. Rezekinya dijembarno sama Allah, urusannya dimudahkan, dan umurnya penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sedulurku, nisfu Sya'ban itu artinya malam pertengahan bulan Sya'ban. Pas banget tanggal 15 Sya'ban di kalender Hijriah. Malam ini tuh bukan malam biasa loh, tapi malam yang penuh wibawa. Dalam tradisi Islam, nisfu Sya'ban dianggap sebagai malam istimewa, di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan deras banget kayak hujan berkah. Dosa-dosa diampuni, catatan amalan kita dilaporkan, dan yang paling ditunggu-tunggu, doa-doa yang kita langitkan itu punya jalur VVIP buat dikabulkan. Ibaratnya, ini adalah malam pemutihan besar-besaran buat kita para pendosa yang pengen kembali fitrah. Ini kesempatan emas buat kita ngetuk pintu langit, kenceng-kenceng. Sebelum kita masuk ke pembahasan amalan praktisnya, monggo sedulur tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, biar nggak ketinggalan info berkah lainnya. Kasih like terbaik panjenengan sebagai tanda cinta, dan tolong tulis di kolom komentar nggih. Panjenengan lagi nyimak dari kota mana? Biar kita bisa saling sapa dan sambung ukhuwah di sini. Mari kita siapkan batin buat menjemput ampunannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seneng banget rasanya bisa nyapa panjenengan semua lagi. Selawat serta salam semoga tetap tercurah buat baginda Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia yang jadi teladan kita semua. Mugi-mugi sedulur yang lagi nyimak video ini selalu dikasih kesehatan, lahir batin, rezekinya dijembarno sama Allah, dari arah yang nggak disangka-sangka, urusannya dimudahkan, dan umurnya penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sedulur, pernah nggak ngerasa hidup ini lagi sumpek-sumpeknya? Kayak ada beban berat yang ngandul di pundak. Entah itu karena urusan duniawi, atau tumpukan dosa yang bikin hati rasanya gelap. Di saat kayak gitu, kita pasti pengen banget punya tombol reset buat menghapus semua kesalahan masa lalu, biar hati bisa kembali padang jinglang. Ternyata, Gusti Allah itu saking sayangnya sama hambanya. Dia sudah nyediain satu malam khusus buat kita bebersih total sebelum benar-benar masuk ke gerbang Ramadan nanti. Momen istimewa ini namanya malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya malam pertengahan bulan Sya'ban, tepatnya pas tanggal 15 Sya'ban di kalender Hijriah. Malam ini tuh bukan malam biasa loh, tapi malam penuh wibawa spiritual. Dalam tradisi Islam, malam ini dianggap sebagai waktu yang sangat sakral, di mana rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dicurahkan deras banget, kayak hujan berkah yang membasahi bumi. Inilah saatnya pintu langit dibuka lebar-lebar, dosa-dosa diampuni, catatan amalan kita dilaporkan, dan yang paling istimewa adalah adanya jalur VVIP buat doa-doa kita agar dikabulkan. Ibaratnya, ini adalah malam pemutihan akbar. Buat kita, para pendosa yang pengen kembali fitrah dan memulai lembaran baru yang lebih suci. Ini kesempatan emas buat kita ngetuk pintu langit, kenceng-kenceng dengan kerendahan hati. Kita harus siapkan batin benar-benar matang untuk menjemput ampunannya, supaya langkah kita menuju bulan suci Ramadan nanti kerasa lebih ringan, tenang, dan penuh dengan cahaya hidayahnya.
Sedulurku seiman, nisfu Sya'ban itu bukan sekadar tanggal di kalender nggih. Ini punya makna yang jero banget. Momentum ini ngajak kita buat introspeksi, atau istilah kerennya self-healing yang beneran spiritual. Kita diingatkan buat merenung. Setahun ini, aku sudah ngapain aja ya? Berapa banyak luka yang aku buat ke orang lain? Berapa banyak maksiat yang aku lakukan pas lagi sendirian? Dalam sebuah riwayat yang jelek banget dari Ibnu Majah, Allah berfirman, "Ingatlah orang yang memohon ampunan kepadaku, maka aku ampuni. Ingatlah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku beri rezeki. Ingatlah orang yang meminta kesehatan kepadaku, maka aku beri kesehatan." Masya Allah, Allah itu lagi obral rahmat sedulur. Tinggal kitanya mau minta apa enggak. Amalan pertama yaitu usahakan kita jaga adalah sholat berjamaah. Kadang kita ini semangat nyari amalan sunnah, tapi malah melupakan yang wajib. Jangan sampai nggih. Malam nisfu Sya'ban itu diawali dari sholat maghrib. Usahakan banget buat maghrib, isya, sampai subuhnya berjamaah di masjid atau musala. Kenapa harus berjamaah? Karena doa dan permohonan kita itu lebih gampang tembus ke langit kalau dilakukan bareng-bareng. Ibaratnya, kalau kita minta sendirian, suaranya pelan. Tapi kalau berjamaah, suaranya jadi gemuruh dan lebih diperhatikan sama Allah. Ingat hadis dari Jabir bin Abdullah tentang Bani Salimah? Setiap langkah kaki kita menuju masjid itu dicatat sebagai nilai kebaikan. Jadi, mumpung malam mulia, jangan mager ke masjid nggih. Amalan kedua, gerocok hati kita dengan istighfar. Malam nisfu Sya'ban itu malam bebersih. Rasulullah saja yang sudah dijamin surga, setiap hari masih istighfar lebih dari 70 kali. Lah kita, yang dosanya mungkin sudah setinggi gunung Merapi, masa mau sombong nggak minta ampun? Istighfar itu bukan cuma menghapus dosa, tapi juga jadi kunci pembuka keran rezeki dan perlindungan dari musibah. Kita nggak tahu istighfar kita yang mana yang bakal di-ACC sama Allah. Bisa jadi istighfar yang panjenengan ucapkan sambil nangis, di pojokan sajadah nanti malam, itulah yang menghapus seluruh masa lalu kelam panjenengan. Astaghfirullahal azim. Ucapkan dengan hati, bukan cuma di lisan. Amalan ketiga ini sudah jadi tradisi indah di negeri kita. Membaca surah Yasin 3 kali setelah maghrib. Mungkin ada yang nanya, ada dalil khususnya enggak? Sedulur, para ulama, salah satunya Syekh Al-Buni, berijtihad kalau membaca kalamullah, itu enggak ada yang buruk. Ini adalah wasilah kita merayu Allah lewat keagungan surah Yasin. Caranya gimana? Baca 3 kali dengan niat yang beda-beda. 1. Bacaan pertama, niat minta panjang umur yang barokah buat ibadah. 2. Bacaan kedua, niat biar dijauhkan dari segala macam bala, bencana, dan penyakit. 3. Bacaan ketiga, niat biar hati kita merasa cukup dan nggak bergantung sama pemberian orang lain, kecuali hanya kepada Allah. Bayangkan, sedulur membaca ini bareng tetangga di masjid. Suasananya hening, tenang, rasanya adem banget di hati. Keempat, amalan yang istimewa banget buat dilakukan adalah menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Di saat orang lain lagi asik-asiknya tidur nyenyak di bawah selimut, panjenengan justru bangkit, ambil air wudhu yang sejuk, lalu bersimpuh di atas sajadah menghadap Sang Pencipta. Ini adalah momen paling intim dan privat antara seorang hamba dengan Gusti Allah. Nisfu Sya'ban itu malam penuh berkah, di mana dalam riwayat disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk memanggil siapa saja hambanya yang mau memohon ampunan, rezeki, dan pertolongan. Salat tahajud di malam mulia ini bakal bantu ningkatin kualitas iman kita secara drastis. Sedulur, rasanya beda banget. Suasananya lebih hening, syahdu, dan benar-benar nembus ke kalbu. Gunakan waktu ini buat tumpahkan semua keluh kesah yang selama ini bikin hati sumpek dan pikiran ngeluh. Jangan dipendam sendiri, nggih. Curhatlah sama Allah sepuas-puasnya di setiap sujud. Allah itu pendengar yang paling setia, nggak bakal bocorin rahasia atau aib kita ke siapapun. Justru sebaliknya, lewat rintihan doa di tengah malam itu, Allah bakal kasih ketenangan batin dan solusi-solusi ajaib
yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Jadi, mumpung ada kesempatan di malam riset akbar ini, ayo kita bangun dan benar-benar mendekat ke pelukan rahmatnya, supaya hati kita kembali padang dan siap menyambut bulan suci nanti dengan jiwa yang lebih tenang dan bersih. Nah, amalan kelima ini yang paling berat tapi paling kunci, saling memaafkan. Ada riwayat dari Abu Musa yang bilang, kalau Allah itu mengampuni semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban, kecuali dua orang musyrik dan orang yang lagi bermusuhan menyimpan dendam. Duh, eman-eman banget kan? Kita sudah capek-capek ibadah, tapi ampunan kita nyangkut gara-gara kita masih benci sama saudara sendiri. Kayak yang dibilang Buya Yahya, ayo lapangkan hati. Cari siapa orang yang pernah nyakitin kita atau siapa yang kita musuhi. Maafkan mereka sekarang juga. Ingat surah An-Nur ayat 22. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Kalau kita pengen dimaafkan Allah, ya kita harus belajar memaafkan manusia. Jangan biarkan penyakit hati jadi penghalang rahmat Allah masuk ke hidup kita. Amalan yang keenam, mari kita sempurnakan seluruh rangkaian ibadah ini dengan menjalankan ibadah puasa di siang harinya, tepat pada tanggal 15 Sya'ban. Sedulur, puasa ini ibaratnya adalah pemanasan atau latihan fisik dan batin yang sangat krusial sebelum kita benar-benar perang besar di bulan suci Ramadan nanti. Jangan sampai pas Ramadan tiba, kita malah kaget dan lemes, karena nggak pernah latihan sama sekali sebelumnya gitu. Dengan menjalankan puasa sunnah ini, kita sebenarnya lagi memberikan bukti nyata kepada Gusti Allah kalau kita itu beneran serius pengen berubah jadi pribadi yang lebih sae. Puasa itu bukan sekadar ngempet lapar dan haus dari subuh sampai maghrib saja. Lebih dari itu, ini adalah momen bagi kita untuk belajar disiplin. Menjaga lisan dari ucapan yang nggak manfaat, menjaga hati dari penyakit iri dengki, serta menjaga pikiran agar tetap jernih dan positif. Menjalankan puasa di bulan Sya'ban punya keutamaan yang luar biasa, karena disinilah momen amalan kita selama setahun dilaporkan. Alangkah indahnya kalau saat rapor amal kita sedang naik ke langit, kita sedang dalam keadaan beribadah atau berpuasa. Jadi, ayo kita kuatkan niat, siapkan fisik, dan jadikan puasa ini sebagai wasilah agar batin kita makin bersih dan siap lahir, batin menyambut bulan penuh berkah yang tinggal menghitung hari. Mugi-mugi puasa kita semua diterima dan menjadi tabungan pahala yang barokah buat kehidupan kita ke depannya. Sedulurku semua, malam nisfu Sya'ban adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Mari kita persiapkan diri dengan paket lengkap, salat berjamaah, tahajud, puasa, saling memaafkan, baca Al-Quran, istighfar, dan doa yang banyak. Mudah-mudahan kita semua keluar dari malam nisfu Sya'ban dengan rapor yang putih bersih, hati yang tenang, dan siap menyambut Ramadan dengan penuh kemenangan. Matur nuwun sangat sudah menyimak sampai detik ini. Kalau panjenengan ngerasa video ini bermanfaat dan bikin hati adem, monggo dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng nyanggih, biar nggak ketinggalan info-info berkah selanjutnya. Jangan lupa kasih like terbaik panjenengan, sebagai bentuk dukungan buat dakwah santuy kita ini. Oh ya, panjenengan lagi nyimak dari kota mana saja nih? Tulis di kolom komentar nggih. Mari kita saling mendoakan di sana. Siapa tahu ada doa dari sedulur lain yang panjenengan aminkan. Itulah yang jadi jalan dikabulkannya hajat panjenengan. Mugi-mugi kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.